Sudah banyak munculnya ustaz-ustaz milenial yang mengandalkan ilmunya sebagai tempat pencaharian uang, sehingga sukar dalam membedakan yang mana ulama asal-asalan dan yang mana ulama sungguhan. Nepegah nenek long jamun, pemanok kampung warna putih, pemanok yang leh dari Australia, menyolam tamu hudeh matana ulung yang kueh, dikasih-kasih yang berjuga ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, sunafan minan nasi idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, amma ta'zim dan takrim al-fakir, terutama sekali kepada ayahanda rohani ma'a keluarga. Ta'zim dan takrim al-fakir kepada abah ma'a keluarga. Selanjutnya kepada Raisul Am ma'a keluarga, mencakupi kepada seluruh Dewan Guru, wabil khusus Dewan Guru Kabilah Pidi dan Pidi Jaya, diiringi oleh Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, teristimewa kepada seluruh talabah Laskar Pejuang Agama Allah, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Ma'asyiral kaum muslimin wal jumratul mu'minin, Dewan Hakim yang al-fakir muliakan. Realita demi realita yang kita saksikan di zaman sekarang ini sangatlah menyedihkan. Umat Islam sudah berani berbuat maksiat kepada Allah secara terang-terangan tanpa ada suatu larangan. Begitu halnya juga tentang kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan. Yang kaya terus menikmati kekayaan, yang miskin larut dalam kesengsaraan, seperti tidak adanya keadilan. Mengapa hal demikian terjadi, hadirin? Disebabkan pemerintah Islam sekarang yang mereka sudah kurang dalam ketegasan untuk melarang kemungkaran. Yang para umara pada hari ini, mereka tidak lagi menjalinkan sebuah ikatan hubungan dengan para ulama, tidak pernah mendengar hukum-hukum yang dibicarakan oleh ulama, juga tidak mengimplementasikan hukum yang ditetapkan oleh ulama ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka wajar dan pantas umat Islam dalam menjalani kehidupan belum merasakan kebahagiaan, belum merasakan kenyamanan. Namun
disebabkan karena para umara dan ulama pada zaman sekarang. Maka beranjak dari sinilah tergugah hati Al-Fakir ingin menyampaikan satu syarahan yang berjudul pentingnya peran ulama dan umara dalam kehidupan. Hadirin kaum muslimin wal jumratul mukminin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan. Berbicara tentang ulama dan umara. Ulama merupakan bentuk jamak dari kata alimun, yang berarti orang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, ulama merupakan mereka yang mempunyai keahlian dalam segala bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, balaghah, mantiq dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Fakir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan di antara manusia makhluk yang bergerak dan yang bernyawa, hewan-hewan ternak yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ayat tersebut mengisyaratkan bahawa ulama merupakan hamba Allah yang beriman. Ulama merupakan hamba Allah yang bertakwa. Sedangkan umara pula merupakan bentuk jamak dari kata amirun, yang berarti orang yang berkuasa ataupun pemimpin, ataupun dalam konteks kerajaan biasa dikenal dengan raja. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang Allah muliakan, menyangkut dengan pembahasan kita pada malam yang mulia ini, yaitu pentingnya peran ulama dan umara dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sunafam minan nas idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas." Ada dua golongan. Bila mereka baik, maka manusia menjadi baik. Bila mereka rusak, maka manusia menjadi rusak. Merekalah ulama dan umara. Ulama dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Sedangkan umara merupakan hal yang sangat penting bagi umat. Tanpanya umat menjadi kacau, syariat tidak dapat dilaksanakan. Yang namun fakta kejadian yang terjadi di lapangan sekarang sebaliknya, hadirin. Sudah banyak munculnya ustaz-ustaz milenial yang mengandalkan ilmunya sebagai tempat pencaharian uang, sehingga sukar dalam membedakan yang mana ulama asal-asalan dan yang mana ulama sungguhan. Maka wajar umat Islam dalam menjalani kehidupan seperti tidak adanya aturan, tidak adanya larangan jika berbuat maksiat kepada Allah. Meskipun banyak yang mengatakan, "Ustaz, di negeri Aceh sekarang sudah banyak para ulama. Abu Tumin di Bangladesh, Abu di Kuta, Abu Mudi Walednu, Abu di Payapasi." Betul. Contohnya, abadi kita Syekhuna Tunku Haji Muhammad Amin bin Mahmud Shah. Beliau merupakan seorang ulama besar, bahkan ulama tertua sekarang di Aceh, yang namun seperti tidak dianggap oleh para umara bahwa beliau merupakan seorang ulama. Ini yang menjadi permasalahannya sekarang, hadirin. Karena para umara hari ini tidak lagi menjalinkan hubungan ikatan dengan para ulama, tidak pernah mendengar hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama, juga tidak mengimplementasikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama.
Maka tidak heran umat Islam dalam menjalani kehidupan yang berbuat maksiat kepada Allah secara terang-terangan tanpa ada suatu larangan, baik lewat dunia maya maupun dunia nyata, baik lewat dunia media seperti judi online yang sedang marak-maraknya, apa itu namanya, aplikasi domino, baik yang terjadi di dunia nyata seperti perzinaan, porno, aksi yang merajalela tanpa ada suatu pencegahan. Hadirin, mungkin kadang-kadang mengenai hal ini si penguasa, si umaralah yang berdiri di depan. Para ulama berkeinginan untuk menahan dan melarang hal demikian, namun tiada kuasa. Yang padahal umaralah, pemimpinlah yang berkuasa di atas demikian, namun mereka hanya berdiam diri saja. Sehingga di zaman sekarang sudah sukar untuk berjumpa dengan para umara yang baik, tegas dan adil. Karena para umara hari ini ialah mereka yang berlomba-lomba mencari pangkat, ingin menjabat perwakilan negara. Suaranya terdengar lantunan petua, padahal penjajah berjiwa singa mengayun kakinya di negeri syariat, resam dan adat ala Eropa. Ulama dalam kehidupan dipermainkan. Bagaimana mungkin hidup kita akan berjaya? Karena para umara hari ini tidak lagi menjadikan ulama sebagai tempat ikutan dan panduan. Ulama dipinggirkan, diabaikan, serta dikambing hitamkan oleh sebagian kelompok umara. Nepegah nenek long jamun. Boh manok kampung warna putih, boh manok yang leh dari Australia. Menyolam tamu hudeh mantan nak huruf yang kueh, dikasih-kasih yang benci ke ulama. Betul hadirin? Karena para pemimpin Islam sekarang, mereka hanya mementingkan dengan kehidupan pribadi, memenuhi yang namanya harta primer, menambah dengan yang namanya harta sekunder, dan kebutuhan tersier. Hadirin kaum muslimin, para umara tidak pernah membayangkan bagaimana kehidupan rakyatnya di luar, yang padahal rakyatnya yang mempunyai jabatan terus bersenang-senang dengan kekuasaannya, yang padahal rakyatnya di luar yang mempunyai harta kekayaan terus bersenang-senang berbahagia dengan kekayaannya, yang padahal rakyatnya yang larut dalam kemiskinan selalu sengsara. Hadirin, seperti tidak ada yang namanya keadilan. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar yang Allah muliakan, untuk yang terakhir, buat para ulama dan umara, ulama ataupun ustaz-ustaz, jangan pernah mengandalkan ilmu anda sebagai tempat pencaharian uang, yang namun contohilah ulama kita yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan umara, jangan pernah mengandalkan jabatan kekuasaan anda sebagai kebutuhan anda sendiri, yang namun pikirkan bagaimana kehidupan rakyat anda. Dan buatlah suatu ikatan dengan para ulama, sehingga ulama dan umara sama-sama dalam menegakkan syariat Islam yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan ambang kiamat ini. Yang menjadi kesimpulan dari syarahan Al-Fakir adalah, yang pertama, ulama merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia agar membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang kedua, umara merupakan hal yang sangat penting bagi umat. Tanpa umara, umat menjadi kacau, syariat tidak dapat dilaksanakan. Maka yang ketiga, mengingat peran pentingnya ulama dalam kehidupan dan umara dalam kehidupan umat Islam, ulama dan umara harus bersatu di bawah adil untuk bisa menegakkan syariat Islam yang dititipkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf.
Sidedi ulegle tempat lung singgah. Menyokabilah pilih berjaya. Bapak nak tutur kata ulun tuan yang salah. Jaro 12 mengahlun pindah. Ilal liqa ma'assalam. Warridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang mulia,